hati orang tua akan hancur. Karena dia pasti sedih sekali kalau anaknya terhilang dari hadapan Tuhan. Musa sebagai orang tua rohani bagi umat Israel mengalami yang namanya kehilangan dari anak-anaknya ini, sehingga hatinya menjadi hancur. Kita bisa baca itu dari Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 15. Mengapa Musa mengalami kehancuran hati sebagai orang tua rohani? Karena umat Israel itu bersikap memberontak melawan Tuhan. Umat Israel durhaka terhadap Tuhan. Kalau kita baca Bilangan pasal 11, kita baca ayat yang keempat, ayat yang keempat sampai yang keenam. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Saudara-saudara, kedurhakaan orang Israel itu terlihat dengan jelas di ayat 4 sampai ayat 6 ini. Ada hal yang kita bisa lihat, ada orang-orang di situ disebut sebagai orang-orang bajingan. Orang-orang bajingan itu, jadi kalau bahasa Jawa itu bisa berupa umpatan atau caci maki, tetapi kalau itu menunjuk orang, berarti orang yang sangat jahat sekali. Orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang jahat. Itulah orang-orang bajingan. Tetapi dalam pengertian ini, dalam konteks di ayat 4 itu menunjuk kepada orang-orang non-Yahudi. Ada orang-orang yang bukan orang Israel pada masa di Mesir ketika Tuhan memberikan tulah atas bangsa Mesir. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan luar biasa. Ada bangsa-bangsa lain dari beberapa orang di antara mereka kemudian mengikuti orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka orang-orang yang kagum dengan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui berbagai tulah yang ada di Mesir. Kemudian mereka ingin bergabung dengan orang Israel dalam perjalanan di tanah Kanaan. Tetapi ternyata mereka tidak mengalami pertumbuhan iman yang baik, pengenalan akan Tuhan yang baik, sehingga justru memberi pengaruh buruk terhadap orang Israel. Jadi orang-orang bajingan itu dimaksudkan adalah orang-orang yang akhirnya justru memberi pengaruh buruk kepada orang Israel. Jadi ini orang-orang yang bergabung dengan orang Israel, bukannya memberi semangat, bukannya memberi sesuatu yang baik, tetapi memberi pengaruh yang jahat kepada orang Israel. Dan salah satu pengaruhnya apa? Di ayat 14, mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi salah satu sifat buruk dari orang-orang yang bergabung dengan orang Israel waktu itu adalah nafsu rakusnya. Dan ini memberi pengaruh buruk terhadap orang-orang Israel yang ada dalam penggembalaannya Musa di masa itu. Saudara-saudara, di Alkitab ada beberapa terjemahan selain rakus itu seringkali juga diungkapkan dengan kata gelojoh. Gelojoh itu sama ya. Jadi ingin memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan.
Rakus bisa bicara makanan, tetapi bisa juga bicara tentang uang, bicara tentang harta, bicara tentang hak kepemilikan. Ketika ada orang yang merasa yang dipunyai kurang, kemudian dia ingin lebih dan tidak sungkan-sungkan untuk merebut hak orang lain, itu namanya rakus. Kalau diterapkan dalam bentuk uang atau jabatan atau hal lain, seringkali memakai kata serakah atau tamak. Kalau bicara dengan uang, seringkali yang dipakai adalah kata tamak. Jadi rakus, tamak, dan dan serakah itu sebenarnya pengertiannya sama. Bagaimana orang tidak bisa bersyukur dengan yang dia miliki, bagaimana orang tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, merasa kurang. Karena merasa kurang, makanya dia ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tidak pernah merasa puas. Itu yang namanya nafsu rakus, serakah atau tamak. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Seberapapun Tuhan berikan, dia selalu merasa kurang, merasa kurang. Begitu luar biasanya mereka dikuasai oleh nafsu rakus. Kalau kita pelajari di Alkitab, mereka itu kadang-kadang ketika mereka, nanti kalau kita lihat tentang mereka kan pengen daging nih, kemudian Tuhan kirimkan daging burung puyuh. Ketika mereka makan, di mulut mereka masih ada makanan, masih ada daging, mereka tetap merebut yang lain lagi. Mereka tetap berusaha untuk dapat lebih lagi. Jadi ngunyah di mulutnya belum selesai, dia sudah masukkan makanan lagi. Jadi rakusnya luar biasa. Takut sepertinya kehabisan dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Makanya dia menikmati berkat Tuhan tidak seperti yang dia butuhkan, tetapi hanya mengikuti apa yang dia ingin makan dari berkat Tuhan itu. Makanya tidak heran kalau orang-orang Israel pada masa itu, Tuhan sudah berikan makanan dari surga, namanya mana. Setiap bangun pagi, mereka bangun pagi, mereka keluar tenda, itu Tuhan sudah siapkan dengan makanan, namanya mana. Mereka tinggal mengambilnya saja secukupnya, kebutuhan untuk sehari boleh. Tetapi begitu mereka mengambilnya lebih dari yang dibutuhkan sehari, alasannya mungkin ini untuk hari berikutnya lah, maka mana itu akan busuk. Artinya apa? Tuhan itu pelihara hidup umat Israel itu kan hari demi hari. Nggak usah serakah, nggak usah rakus, nggak usah khawatir tentang hari esok. Tetapi apa yang Tuhan berikan hari ini, nikmati saja. Itu sebenarnya maksud Tuhan. Kenapa Tuhan memberikannya setiap hari? Tetapi dengan mana yang Tuhan berikan, mereka tidak puas. Bahkan tadi di ayat 6 kan, kita ini kurus-kurus, dan yang kita lihat setiap hari hanya mana saja. Berarti berkeluh kesah dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Yang kita lihat hanya mana saja. Jadi berkat Tuhan hanya begini-begini saja, aku hanya bisa nikmatinya begini-begini saja. Lihat ini, kami kurus-kurus. Jadi saudara-saudara, mereka mulai berkeluh kesah, mereka mulai tidak puas dengan berkat Tuhan dan minta hal lain. Yang mereka minta apa? Mereka minta daging. Siapakah yang bisa memberi kita makan daging? Orang yang tidak puas dan tidak bisa bersyukur dengan berkat Tuhan, akhirnya dia akan punya pikiran untuk memiliki sesuatu yang tidak dipunyai, tidak peduli caranya gimana. Adanya adalah keluh kesah, protes. Dan salah satu protes yang mereka lakukan pasti kepada pemimpinnya, kepada orang tua rohaninya, yaitu Musa. Mereka berkeluh kesah dan protes kepada Musa. Saudara-saudara,
Ini yang membuat Musa sebagai orang tua rohani Israel hancur hati luar biasa. Bagaimana mungkin umat Israel sudah menikmati berkat Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan melingkupi mereka. Pembelaan Tuhan luar biasa. Di padang gurun mereka berjalan, mereka tidak pernah bengkak kakinya. Dalam pemeliharaan Tuhan, kaki mereka tetap sehat. Mereka bisa makan setiap hari tanpa takut kelaparan. Mereka di siang hari ketika panas, Tuhan lindungi dengan awan supaya mereka tidak kepanasan dan tetap bisa berjalan dengan baik. Ketika malam hari di padang gurun, mereka tidak kedinginan. Padahal harusnya kalau berjalan di padang gurun malam hari itu dingin sekali. Tetapi Tuhan memberi mereka tiang api yang membuat mereka hangat, bisa menikmati perjalanannya dengan baik. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan atas hidup mereka ternyata tidak cukup bagi orang Israel. Musa sebagai orang tua rohani hancur hati luar biasa. Dia sedih luar biasa. Bagaimana mungkin anak-anakku ini punya sikap yang begitu durhaka terhadap Tuhan, begitu melawan Tuhan, tidak tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Itu menghancurkan hati Musa. Kalau kita baca ayat 10 sampai 15, kehancuran hati Musa itu luar biasa. Musa merasa sangat sedih dengan perilaku orang Israel yang jahat ini. Ayat yang ke-10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Musa tahu bahwa itu sesuatu yang jahat. Ini bukan sekedar dia pengen daging. Ini bukan sekedar anak-anaknya kurus-kurus. Ini bukan sekedar anaknya hanya pengen bawang merah atau bawang putih. Ini bukan sekedar anak-anaknya ingat dan pengen menikmati mentimun lagi. Ini bukan sekedar anak-anaknya bosan dengan makanan mana, tetapi apa yang dilakukan orang Israel, apa yang diperkatakan oleh orang Israel, apa yang diperlihatkan dengan perilaku orang Israel, itu adalah kedurhakaan di hadapan Tuhan. Makanya itu membuat murka Tuhan. Musa memahami ini bukan sekedar soal kebutuhan makan dan minum, tetapi ini sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Makanya hatinya sangat hancur sekali. Musa juga merasa dalam keadaan hancur hati seperti itu. Musa merasa dirinya ditinggalkan Tuhan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-hambaku ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapatkan kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebani kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Musa merasa ditinggalkan Tuhan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Saudara-saudara, orang yang hancur hatinya itu kadang-kadang memang merasa seperti itu. Merasa dia harus menanggung bebannya dan Tuhan tidak menolong dia. Ini menunjukkan pergumulan batin orang tua rohani kepada anak-anaknya. Dia harus mengatasi perilaku buruk, kejahatan anak-anak rohaninya sendirian. Sepertinya Tuhan tidak ada dan tidak membela dia. Semakin menghancurkan hatinya. Musa juga merasa sebagai orang tua rohani dia tidak sanggup kalau ini terus dilakukan ini. Ayat yang ke-12 dan 13. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya.
Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Sebagai orang tua rohani, dia mendapatkan keluh kesah dari anak-anaknya. Kami minta daging, kami sudah bosan dengan mana. Kami sudah bosan dengan apa yang Tuhan berikan setiap hari. Kami minta daging seperti yang biasa kami dapatkan gratis ketika di Mesir. Umatnya tidak peduli lagi bahwa di Mesir itu mereka jadi budak. Kelihatannya demi makanan mereka lebih memilih jadi budak. Jadi budak nggak apa-apa, yang penting bisa makan seperti selera mereka. Itu dalam pikiran mereka. Itu membuat susah hati, membuat hancur hati Musa. Karena dia tahu tidak mungkin dia bisa memenuhi permintaan dari anak-anaknya, bangsa Israel ini. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan daging kepada begitu banyak orang, apalagi di padang gurun? Daging apa yang bisa didapat? Benar-benar sebuah tekanan yang sangat besar dirasakan oleh Musa. Dan karena itu ditanggung sendiri, karena itu dia merasakan keluh kesah itu langsung kepada dia, makanya tidak heran dia akhirnya merasa sendirian. Ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Dalam ketidakberdayaannya, Musa merasa sendirian. Dalam kesendirian kemudian dia merasa putus asa. Makanya dia berkata seperti ini kepada Tuhan, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa putus asa sedemikian rupa sehingga Tuhan kalau boleh Tuhan bunuh saja saya, supaya saya tidak melihat bagaimana aku mengalami celaka karena umat Israel protes, umat Israel marah, mereka minta daging, aku tidak bisa penuhi. Dan akhirnya mereka mungkin marah, mereka membunuh aku, memperlakukan aku dengan cara yang lebih kasar lagi. Lebih baik Tuhan bunuh saja. Saudara-saudara, ini puncak dari kehancuran hati Musa sebagai orang tua rohani dari umat Israel. Perasaan tidak berdaya, perasaan sendirian. Walaupun Tuhan setelah itu menunjukkan pembelaannya, Tuhan tetap akhirnya berikan daging itu dengan cara yang ajaib, supaya Musa terus bisa memimpin. Tetapi dari bagian ini kita tahu bahwa tidak mudah menjadi orang tua itu, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Tidak mudah menjadi berperan sebagai orang tua yang benar-benar punya hati orang tua. Orang bisa punya anak, tetapi orang tua bisa tidak punya hati sebagai orang tua. Orang bisa punya anak, tetapi belum tentu hatinya dipenuhi dengan hati orang tua sebagaimana seharusnya. Karena banyak orang tua yang anaknya dalam pergumulan, anaknya bermasalah, anaknya terhilang, anaknya berperilaku sangat buruk sekali. Orang tua nggak merasa sedih, hanya merasa marah saja karena merasa malu dengan tetangga. Bukan hancur hati karena lahir dari kesedihan, karena anakku kok bisa berperilaku seperti ini. Banyak orang tua tidak hancur hati padahal anaknya terhilang. Banyak orang tua tidak merasa hancur hati padahal anaknya sudah durhaka terhadap Tuhan. Tetapi Musa sebagai pemimpin rohani saja punya hati yang luar biasa, hancur hati. Dalam kehancuran hati, dia tahu bahwa itu memang berat sekali. Dia sampai putus asa. Apakah engkau pernah mengalami kesedihan, mengalami kehancuran hati sedemikian besar, bahkan mungkin sampai putus asa karena anakmu terhilang dari hadapan Tuhan,
karena anakmu durhaka terhadap Tuhan, karena anakmu tidak bisa menghargai berkat Tuhan, tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Hati orang tua akan hancur, karena dia pasti sedih sekali kalau anaknya terhilang dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang tua, kita perlu menaruh di hati kita hatinya Tuhan, seperti yang ada di hatinya Musa. Bagaimana kita benar-benar punya tanggung jawab besar terhadap kehidupan anak kita, terhadap masa depan anak kita, terhadap kehidupan kekal anak-anak kita, kehidupan anak kita setelah dia meninggal, itu kemana? Ada tanggung jawab yang besar, dan kita berjuang luar biasa. Kita ambil waktu sungguh-sungguh, kita ambil komitmen kita sungguh-sungguh, supaya anak-anak kita tidak terhilang dari Tuhan dan dari hidup kita. Oleh sebab itu, supaya kita tidak mengalami kehancuran hati ke depan, kita perlu memberi perhatian terhadap beberapa hal ini yang penting, yang paling penting, yang perlu diperhatikan kalau kita ingin memiliki hati sebagai orang tua yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap hidup anak kita, tidak hanya sampai dia dewasa, tetapi bagaimana anak kita menuju kekekalan setelah dia meninggalkan dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan perhatian yang benar terhadap kebutuhan anak kita supaya bisa bertumbuh secara utuh. Tidak hanya hal-hal jasmani anak-anak kita, tetapi ada hal yang penting, karena anak kita punya kebutuhan rohani, kebutuhan batin yang sangat besar. Yang pertama, sebagai orang tua kita harus melayani anak kita harus menolong anak kita supaya anak kita bisa terpenuhi kebutuhan terbesarnya untuk menjalani hidup ini. Saudara-saudara, kebutuhan terbesar anak kita itu bukan makanan. Kebutuhan terbesar anak kita itu bukan pendidikan. Kebutuhan terbesar anak kita itu bukan berbagai keterampilan yang sifatnya keterampilan, misalnya bisa olahraga, bisa main musik, bisa menyanyi, bisa masak. Itu semua baik, tetapi itu bukan kebutuhan terbesar. Kebutuhan terbesar anak-anak kita itu adalah kebutuhan rohaninya, kebutuhan manusia batiniahnya. Kenapa seperti itu? Kita baca Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa kebutuhan terbesar anak kita? Kebutuhan terbesar anak kita adalah mengalami pembaharuan secara rohani dari Tuhan, yang namanya kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Karena ketika anak kita lahir di dunia, itu adalah darah daging kita, di mana anak kita itu mewarisi sifat-sifat kita sebagai orang tua. Dan sifat kita sebagai orang tua itu tidak semuanya baik-baik saja. Ada sifat buruk, ada sifat jahat, ada sifat yang berdosa. Itu yang kita wariskan kepada anak kita. Jadi anak kita ini punya bakat untuk berbuat dosa, punya sifat, ada benih di dalam dirinya untuk berdosa. Jadi kalau anak kita akhirnya terlibat dengan pergaulan yang buruk, sebab utama bukan karena temannya memberi pengaruh buruk, tidak, karena dia memang punya sifat buruk.
Begitu ada teman yang mengajak sifat buruk dalam dirinya, itu akhirnya bertumbuh dan akhirnya dia juga mengikuti perbuatan buruk. Dalam diri anak kita memang ada sifat berdosa. Makanya kebutuhan utama, kebutuhan terbesar untuk anak kita bukan sekedar sekolah yang tinggi, bukan sekedar makanan, pakaian kita cukupi, tetapi kita mesti melayani anak kita, menolong anak kita, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, membuka hatinya bagi Yesus untuk membersihkan, untuk mengampuni dosa-dosanya, membuka hatinya bagi Yesus, bertahta di hatinya sebagai Tuhan. Dan ketika itu terjadi, ketika itu ada dalam hidup anak kita, Roh Kudus akan melahirkan anak kita secara rohani. Itu yang namanya kelahiran baru. Di Yohanes 1 ayat 12 dan 13 itu dinyatakan seperti itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Setiap orang lahir karena ada keinginan laki-laki terhadap istrinya. Kemudian dia lahir dalam darah daging orang tuanya. Di dalam dirinya ada sifat keberdosaan, punya bakat berdosa. Maka setiap orang yang lahir di dunia ini dalam darah daging orang tuanya, dia perlu mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Orang yang menerima Yesus Kristus, di dalam hidupnya ada Yesus Kristus, oleh Roh Kudus akan dilahirkan kembali. Dia menjadi ciptaan baru. Sehingga dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memperbaharui dan menumbuhkan sifat baru itu dalam kehidupan anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu, sangat baik kalau memberi perhatian kepada anak-anak dengan berbagai hal yang saudara bisa berikan kepada anak. Tetapi saudara belum berikan kebutuhan terbesar kepada anakmu kalau saudara belum membawa dia untuk mengenal Yesus Kristus. Membuat anak-anakmu punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan Yesus Kristus juru selamat dan Tuhannya dalam hidupnya. Kita bisa berikan uang kepada anak kita. Kita bisa berikan makanan kepada anak kita. Kita bisa berikan pakaian yang bagus-bagus kepada anak kita. Tetapi sebentar habis. Sebentar itu terbuang. Tetapi kalau kita bagikan Injil Yesus Kristus kepada anak kita dan hati anak kita terbuka terhadap pribadi Yesus, kebenaran Injil yang menyelamatkan itu, maka itu akan menjadi warisan terbaik kekal dalam kehidupan anak-anak kita. Dan itu menjadi titik tolak semua hal baik, pendidikan, nasihat, ajaran yang kita berikan, itu bisa memberi pengaruh yang sangat baik, membuat anak kita punya karakter Kristus, membuat anak kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Harus yang pertama kebutuhan terbesarnya ini terpenuhi. Guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak, apapun yang saudara berikan kepada anak, itu kadang-kadang mental, kadang-kadang nggak merubah hidup anak. Kalau anak di hatinya belum ada Yesus Kristus. Kalau anak belum mengalami kelahiran baru, belum ada Roh Kudus berdiam dalam dirinya, maka setiap hal yang kita lakukan, kadang-kadang itu tidak terlalu berpengaruh terhadap anak-anak. Bagian ini yang terbesar yang harus kita berikan. Para orang tua, hati terbaik yang bisa engkau berikan kepada anak-anakmu adalah kalau engkau bisa melayani, bisa menolong anakmu mengalami kelahiran baru, percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Dan yang kedua, mengajarkan anak hikmat Tuhan lebih dari kecerdasan intelektual. Banyak orang tua senang kalau anaknya pintar. Saya juga senang kalau anak saya pintar. Tetapi tidak cukup kecerdasan intelektual. Banyak orang semakin pintar justru semakin jahat.
Banyak orang semakin pintar justru semakin sombong. Banyak orang semakin pintar justru semakin mendustai orang tuanya, berperilaku buruk terhadap orang tuanya. Tetapi bukan berarti kepintaran tidak perlu, sebab kalau orang bodoh juga akan susah hidupnya, akan banyak dimanfaatkan orang. Orang perlu pintar, benar, tetapi kita harus mengajarkan anak kita hikmat Tuhan lebih dari kecerdasan intelektual. Karena dengan hikmat Tuhan, anak-anak kita itu akan mengerti mana yang salah, mana yang benar. Dengan hikmat Tuhan, anak kita bisa mengerti ketika dia punya masalah, dia akan mengerti bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan cara benar. Ketika mau membuat keputusan, anak kita akan mengerti keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika harus memilih, anak kita akan bisa buat pilihan yang tepat, pikiran yang benar. Karena apa? Karena dia punya hikmat Tuhan. Dan kalau anak kita bertumbuh dalam hikmat Tuhan, sebagai orang tua kita akan senang. Amsal 10 ayat 1 menuliskan seperti ini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi bapak-bapak kalau ingin bersukacita, ajarin anak hidup bijaksana. Bagaimana anak bisa hidup bijaksana? Mereka harus mengerti hikmat Tuhan. Kalau anak kita memiliki hikmat Tuhan, hidupnya bijaksana. Ketika anak bijaksana, para ayah pasti sukacita. Para ayah nggak perlu marah-marah, karena anaknya hidupnya bijak. Ibu-ibu kalau ingin hidupmu bahagia, ajarin anak hikmat Tuhan, supaya anakmu tidak bebal. Bebal itu maksudnya apa? Dikasih tahu nggak mau tahu, dinasehati nggak peduli. Udah berulang-ulang dikasih tahu tetap aja ngeyel, tetap aja keras hati. Jadi orang yang bebal itu tahu yang benar tetapi melakukan yang salah. Orang yang bebal itu sudah tahu di depan ada lubang, dia tetap jalan masuk lubang lagi. Lalu besok masuk lubang lagi, itu namanya bebal. Sudah tahu salah dilakukan terus. Ibu-ibu kalau ingin hidupmu bahagia ya, nggak berduka cita atas anakmu, ajarin anakmu hikmat Tuhan. Supaya hidupnya bijaksana, supaya dia tidak mengambil jalan yang salah dalam hidupnya. Dan hikmat Tuhan itu didapat dari mana? Hanya dari firman Tuhan. Hikmat Tuhan itu hanya ada di Alkitab. Makanya orang tua harus mengajarkan anaknya firman Tuhan. Ketika mengajarkan anaknya firman Tuhan, caranya harus kreatif ya. Tidak boleh sepertinya anak itu jadi guru anak sekolah minggu kita terus. Itu juga nggak bagus. Harus luas, harus cerdas kita mengajarkan. Kalau Ulangan 6 katakan, pada saat kamu tidur, pada saat kamu berbaring, pada saat kamu duduk, pada saat kamu jalan, dalam semua kesempatan, itu ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dan caranya pun, kalimatnya pun, tidak selalu harus, tahu nggak kamu, menurut Roma 3 ayat 23, semua orang berbuat dosa kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau setiap saat orang tua ngutip ayat, mungkin orang tua anak-anaknya juga jadi bosan. Setiap hari dikhotbahi orang tuanya. Firman Tuhan itu harus menjadi prinsip hidup. Dan kalau sudah jadi prinsip hidup, itu harus menjadi nilai-nilai hidup yang jadi pegangan. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah jadi nilai-nilai, itu dipraktekkan jadi gaya hidup. Harus sampai di situ. Jadi tidak dikit-dikit ngutip ayat, dikit-dikit ngutip ayat. Anak kita mungkin jadi justru nggak terlalu suka kalau kita dikit-dikit ngutip ayat. Tetapi bukan berarti setelah itu kita nggak pernah menyampaikan kebenaran. Tidak. Kita bisa menyampaikan kebenaran dalam bentuk prinsipnya, dalam bentuk nilai-nilai hidupnya.
Kalau kita pelajari Amsal, ada banyak sekali itu hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa ajarkan anak kita supaya takut akan Tuhan, menghormati, mengasihi Tuhan. Bagaimana anak-anak itu menjaga pikirannya tetap benar. Bagaimana anak-anak menghormati orang tua. Bagaimana anak-anak bisa memilih teman dengan bijaksana. Bagaimana anak bisa mengendalikan nafsu mereka. Bagaimana anak bisa menjaga perkataan mereka. Bagaimana anak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang jadi tugasnya. Bagaimana anak bisa mengatur keuangan mereka dengan baik. Bagaimana anak bisa mengasihi sesamanya. Ada banyak kekayaan hikmat Tuhan di Alkitab. Di Amsal, itu banyak sekali. Langsung banyak diterapkan, bisa. Ya. Jadi saudara-saudara, penuhi kebutuhan anakmu. Kebutuhan terbesarnya apa? Mengalami kelahiran kembali. Bagaimana kekuatan dosa, sifat dosa itu dikalahkan oleh penebusan Yesus Kristus. Sehingga melalui kelahiran kembali sifat baru, sifatnya Kristus ada di hati anak kita. Yang kedua, ajarkan hikmat Tuhan berulang-ulang. Dan terakhir, jangan hanya bicara, jangan hanya mengajar. Tetapi jadilah figur laki-laki dan perempuan yang bisa diteladani, yang bisa dicontoh oleh anak-anakmu. Apa yang saudara ajarkan itu harus saudara praktekkan. Kalau saudara berkata kepada anak kita, "Nak, jangan khawatir, Tuhan itu pelihara hidup kita. Tenang saja, kamu mau sekolah biayanya memang banyak. Papa mama belum punya uang. Makanya kita berdoa ya, yakin Tuhan itu bisa mencukupi, jangan khawatir." Tetapi setelah itu, anak kita melihat kita khawatir, cemas, lalu telepon sana-sini mau berhutang. Kira-kira anak belajar nggak? Artinya berserah dan percaya kepada Tuhan. Artinya jangan khawatir. Anak tidak belajar. Itu berarti hanya perkataan manis. Saudara-saudara, jadilah figur ayah dan ibu yang memperagakan, mempraktekkan firman Tuhan, dan biarlah anak bisa melihat bahwa apa yang kita katakan itu benar-benar keyakinan hati kita dan jadi cara berpikir, cara bersikap, dan cara kita berkata-kata. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Para orang tua, berani tidak kita berkata kepada anak kita, "Nak, apa yang kamu pelajari, apa yang papa mama ajarkan kepadamu, dan apa yang kamu dengar dari papa, dari mama, apa yang kamu lihat dari hidup papa mama, lakukanlah itu." Orang tua yang punya hati bapak, orang tua yang punya hati ibu, orang tua yang sungguh-sungguh hatinya dipenuhi dengan hati seorang orang tua yang mengasihi anaknya, akan berani berkata, "Nak, kalau kamu ingin jadi orang baik, lihatlah papa dan mama. Nak, kalau kamu ingin menjadi orang yang mengasihi Tuhan, lihatlah papa dan mama. Nak, kalau kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, mengelola keuangan dari Tuhan dengan baik, lihatlah papa mama mengelola keuangan. Nak, kalau kamu ingin bisa menguasai diri, lihatlah papa dan mama. Nak, kalau kamu ingin bisa berkata-kata yang memberkati orang lain, lihatlah bagaimana papa dan mama berkata-kata. Nak, kalau kamu ingin bagaimana kamu menjadi orang yang bisa mengasihi sesama, lihatlah bagaimana papa dan mama mengasihi orang lain. Nak, kalau kamu ingin menjadi orang yang berbelas kasihan, bisa mengampuni orang lain, lihatlah papa mama bagaimana kami mengasihi orang lain. Saudara-saudara, kegagalan banyak orang tua, terlalu banyak bicara, terlalu banyak nasihat, terlalu banyak marah, tetapi tidak memberi teladan kepada anak-anaknya. Kalau kita ingin anak kita tidak durhaka terhadap Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, pastikan anak kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ajarkan mereka firman Tuhan supaya jadi hikmat dalam hidup mereka, dan jadikan hidupmu alat peraga yang bisa diikuti, yang bisa dicontoh oleh anak-anakmu.